Hai sahabat, Daf and Fish TV di sini. Di video kali ini kita akan mencoba membahas berbagai hal tentang hodam leluhur. Apakah pengalaman saya bersahabat dengan mereka dikatakan positif atau justru tidak sama sekali? Penasaran? Yuk simak terus videonya. Al-Halaj, iblis bertauhid tapi jauh sebelum Nabi Adam AS diciptakan Sang Khalik, iblis sudah memasrahkan seluruh jiwa raganya dan membuktikan kecintaannya pada Allah dengan merawat ketaatan serta ketauhidan yang bahkan oleh malaikat pun tidak mampu ditandingi. Tiada hari tanpa ibadah kepada Allah. Cinta iblis benar-benar satu dan hanya dipersembahkan untuk Allah. Dalam Al-Quran romantika ketaatan iblis tertulis pada banyak ayat, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 30 hingga 37. Ayat-ayat tersebut selama ini banyak dan atau selalu dibawa pada pemaknaan negatifnya. Secara general umat manusia sepakat bahwa iblis pongah, enggan bersujud kepada Nabi Adam, lalu dicap sebagai pendurhaka. Akan tetapi mari kita coba telisik ayat ini dengan melihatnya dari aspek positifnya, yang memperlihatkan sebegitu besar ketaatan yang iblis miliki. Setelah Adam diciptakan, Allah lalu memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Meski hanya bermakna penghormatan, iblis tidak rela. Iblis menolak bersujud karena ketetapan hati yang sudah lama dia pegang, hanya Allah lah satu-satunya zat yang pantas ia sembah. Iblis sangat memegang prinsipnya dengan terang-terangan menolak perintah Allah. Perintah yang seharusnya tak ditolaknya sekaligus perintah tak pernah diterima batinnya. Perintah yang sama sekali tidak terbayangkan beratnya, perintah Sang Kekasih untuk bersujud kepada makhluk, zat selain dia. Al-Halaj wafat 301 Hijriyah dalam kitabnya yang bernama Tawasin mengapresiasi dan takjub atas apa yang diperbuat iblis dengan berkata, maka nafi ahlis samaimu wahidun mitsla iblis. Tidak ada ahli atau penduduk langit yang memiliki tauhid murni kepada Allah seperti iblis. Tauhid murni yang dimiliki iblis tak lain adalah representasi ketaatannya yang begitu dalam kepada Allah. Interupsi iblis, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, sebenarnya legitimasi agar penolakannya dapat dimaklumi oleh Allah, Sang Kekasih. Meskipun pada akhirnya dicap durhaka dan diusir dari surga, akan tetapi di sisi lain Allah masih mengabulkan permintaan iblis untuk hidup hingga hari kiamat. Seakan-akan ada tanda tersirat bahwa ketauhidan yang murni mesti abadi dan iblis harus hidup hingga kiamat. Pertama agar manusia belajar dari kisahnya untuk menjaga diri dari kesombongan dan kedurhakaan. Yang kedua untuk mengabadikan lambang ketaatan dan ketauhidan abadi iblis kepada Allah. Catatan penjelas Al-Halaj pada bagian ini adalah, pada mulanya iblis merupakan imam dari malaikat-malaikat serta para penduduk langit lainnya, makamnya sangat mulia dan sangat dekat dengan kebenaran. Sampai-sampai Al-Halaj berujar bahwa iblis terlihat sebagai imam penduduk langit, sementara Nabi Muhammad SAW adalah imam dari penduduk bumi. Pada penjelasan selanjutnya Al-Halaj menerangkan proses terciptanya iblis dengan Nabi Muhammad bahwa iblis tercipta dari api yang sifatnya kasar, min nar al-kahri, sementara Nabi Muhammad tercipta dari cahaya yang lembut, min anwar al-latif. Hingga pada kesimpulannya Al-Halaj berpendapat bahwa kasar dan lembut adalah sifat dari suatu kebenaran dengan mengutip ayat yudilu men yasya, wa yahdi men yasya. Kebenaran bisa berpotensi menjadikan kita meraih kesesatan namun berpotensi pula mengantarkan kita pada jalan hidayah. Dalam hal ini Al-Halaj mengisyaratkan bahwa sesuatu yang kasar, serampangan, dan angkuh berpotensi mengantarkan kita pada kesesatan, meskipun perilaku kasar, serampangan, dan angkuh itu kita lakukan untuk kebenaran. Sementara kelembutan, dan kehati-hatian berpotensi mengantarkan kita pada hidayah. Narasi-narasi Al-Halaj tentang iblis sungguh menyejukkan. Yang Al-Halaj kritik adalah sikap kasar, serampangan dan angkuh yang ada pada diri iblis. Bahkan nyaris tak ada kata-kata caci maki dan kafir dari narasi Al-Halaj kepada iblis. Kritik Al-Halaj murni pada sikap kasar iblis, serampangan, dan keangkuhan yang kemungkinan bisa terjadi pada semua makhluk, entah itu manusia, jin, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Demikianlah sahabat, semoga tidak cepat puas dan bosan sebab masih banyak edukasi yang ingin kami bagikan kepada sahabat. Bantu kami dengan like, komentar, subscribe channel Daf and Fish TV. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar selalu terdepan mendapat kabar dari channel Daf and Fish TV.